Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Dia Ulami selaku dosen pengampu mata kuliah agama Islam. Saya Fadil Diansyah dengan NIM B131240142 akan menjelaskan sedikit tentang makalah saya yang bertema kebudayaan dan peradaban Islam pada masa Rasulullah periode Madinah. Seperti yang kita ketahui, periode Madinah itu hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah pada tahun 622 Masehi menandai babak baru dalam sejarah Islam. Sebelum dakwah, Nabi di Mekah menghadapi berbagai tantangan dan penindasan, namun di Madinah beliau menemukan lingkungan yang lebih kondusif untuk mengembangkan Islam. Madinah sebelum Islam itu dibagi menjadi dua wilayah. Yang pertama ada Yathrib. Sebelum kedatangan Islam, Madinah dikenal sebagai Yathrib. Kota ini merupakan pusat perdagangan yang strategis dan dihuni oleh berbagai suku, terutama suku Aus dan Khazraj. Kemudian untuk rumusan masalah yang saya ambil, bagaimana kondisi sosial, politik, dan ekonomi Madinah sebelum kedatangan Islam. Kemudian apa saja kontribusi Nabi Muhammad SAW dalam membangun peradaban di Madinah. Kemudian bagaimana pengaruh peradaban Madinah terhadap perkembangan Islam selanjutnya. Lalu dibahas sedikit dalam makalah saya. Ada beberapa poin yang saya ambil dari rumusan masalah itu, antara lain yang pertama, hijrahnya ke Madinah awal dari sebuah peradaban baru. Yang pertama ada pelarian dari penindasan. Hijrah ke Madinah adalah sebuah langkah strategis untuk menyelamatkan umat Islam dari penindasan di Mekah. Kemudian lingkungan yang kondusif. Madinah ini menawarkan lingkungan yang lebih terbuka dan memungkinkan Islam berkembang lebih pesat. Kemudian pembentukan masyarakat yang madani yang ideal. Yang pertama ada Piagam Madinah, dokumen konstitusi pertama di dunia yang mengatur hubungan antar umat beragama dan suku bangsa. Kemudian ada persaudaraan Islam. Konsep ukhuwah Islamiyah menyatukan umat Islam dalam satu ikatan persaudaraan yang kuat. Kemudian ada keadilan sosial. Prinsip keadilan ditegakkan tanpa memandang status sosial, suku, atau agama. Kemudian toleransi beragama, kehidupan berdampingan secara damai dengan pemeluk agama lain yang menjadi contoh baik. Untuk kontribusi Nabi Muhammad SAW dalam pembangunan peradaban antara lain ada pembangunan masjid yang digunakan menjadi pusat kegiatan ibadah, pendidikan, dan sosial. Kemudian ada sistem ekonomi Islam, ditegakkan sebagai sistem yang adil dan berbasis pada nilai-nilai agama Islam. Kemudian kontribusinya ada pendidikan, sangat ditekankan pentingnya menuntut ilmu dan pendidikan agama Islam. Kemudian ada sistem pemerintahan yang dibentuk secara demokratif dan partisipatif. Kemudian ada warisan dari peradaban Madinah, model peradaban Islam. Madinah menjadi contoh ideal bagi peradaban Islam selanjutnya. Kemudian ada nilai-nilai universal, nilai yang diajarkan di Madinah seperti keadilan, toleransi, dan persaudaraan bersifat universal dan relevan hingga saat ini. Kemudian ada landasan bagi perkembangan Islam. Peradaban Madinah menjadi landasan bagi perkembangan Islam di berbagai belahan dunia. Kemudian kesimpulan yang bisa saya ambil, periode Madinah merupakan masa yang sangat penting dalam sejarah Islam. Di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW, Madinah berhasil membangun peradaban yang lebih maju dan memberi kontribusi besar bagi perkembangan peradaban manusia. Nilai-nilai yang diajarkan di Madinah terus relevan hingga saat ini dan menjadi inspirasi bagi umat Islam dalam membangun masyarakat yang lebih baik. Saya kira cukup sekian yang dapat saya jelaskan dari makalah yang saya buat. Kemungkinan masih banyak kesalahan dalam pembuatan dan penyusunan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.